Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi mengikuti subjek yang paling penting dalam Islam, yaitu ilmu mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kita selalu dengar ada ungkapan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Keimanan seseorang tidak akan sempurna andai kata dalam hidupnya mereka tidak kenal Allah. Setiap anak biasanya akan merasa sedih bila tidak jumpa atau tidak mengetahui ibu bapaknya yang sangat banyak jasanya, padahal mereka hanya sekedar penyebab anak tersebut zahir di atas muka bumi, bukan pencipta hakiki. Karena mereka banyak berjasa memberi kita makan, minum, tempat, pakaian, dan pendidikan. Padahal itu semua bukan pemberian mereka. Mereka hanya menyalurkan saja. Pemberi rezeki yang sebenar adalah Allah. Oleh sebab itu sepatutnya seseorang yang tidak kenal pada Allah, mereka lebih sedih lagi daripada sekedar tidak mengenal ibu bapa. Anugerah atau nikmat dari Allah pada garis besarnya ada dua. Walaupun sudah beberapa kali Ustaz sebut, tetapi untuk memantapkan keyakinan, nikmat pertama namanya nikmatul ijad. Nikmat mewujudkan kita dari tiada menjadi ada. Semalam kita dah jelaskan. Tiada itu maknanya kita mati dulunya. Itu mati yang pertama. Lalu zahir di atas muka bumi, itu namanya hidup. Dan kita akan mati lagi untuk kali yang kedua, yaitu nyawa dicabut. Selanjutnya kita dimasukkan dalam kubur, itu namanya mati yang kedua. Dan kita akan hidup sekali lagi, yaitu setelah kiamat, dibangkitkan dari kubur masing-masing. Jadi kesimpulannya,
Setiap manusia hidupnya 2 kali dan matinya juga 2 kali. Diawali dengan kematian, kemudian hidup, mati lagi, kemudian hidup. Dan hidup yang kedua tidak ada hujungnya. Kalau hidup bahagia di dalam syurga nanti, dia akan hidup selama-lamanya, penuh nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Dan kalau dia disiksa dalam neraka, itulah siksa sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mengenal Allah ini sangat mustahak. Sebab dialah yang mencipta kita. Yang dinamakan nikmatul ijad. Jangan lupa nikmat yang kedua, nikmatul imdad. Allah penuhi hajat-hajat kita. Allah supply segala keperluan kita. Makan, minum, pakaian, tempat. Termasuk oksigen. Kalau Allah tidak bagi itu semua, barangkali kita tidak boleh hidup. Oleh sebab itu sangat sedih kalau kita tidak kenal Allah. Dan cara mengenal Allah pula ada 2. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna, ini yang akan kita pelajari hari ini. Namanya Al-Basir, Maha Melihat. Dan cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Termasuk mempelajari tafsir Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Baik. Sekarang kita mula bahas tentang nama Allah Al-Basir. Kalau minggu lalu kita telah bahas nama Allah As-Sami', Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar membawa 2 makna. Kita telah bahas minggu lalu. Pertama, mendengar dengan makna Allah mendengar segala-galanya. Suara yang kuat ke, suara yang halus, berbisik-bisik. Semua Allah dengar. Satu. Makna yang kedua, Allah mendengar dengan makna Allah kabulkan. Allah terima permintaan makhluknya. Nah, tentang nama Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat, juga demikian. Ada 2 makna Allah melihat. Okey. Pertama sekali kita ingin tahu nama Allah Al-Basir ini ada tak dalilnya? Yes, sungguh banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan, Allah lihat. Sama ada yang kita kerjakan itu amal-amal baik, tahajud, witir tadi malam, salat subuh pada awal waktu,
lalu kita pergi kerja untuk mencari rezeki yang halal, tapi Allah juga tetap melihat. Apabila semalaman tidur saja sampai terbit matahari, kemudian kita sarapan keluar, Allah juga tahu apakah kita rasuah, apakah kita mencuri, apakah kita yang keluar rumah menutup aurat atau mendedah aurat, semua Allah lihat. Allah lihat bukan yang baik-baik saja, tapi Allah juga lihat segala kerja-kerja jahat makhluk, khasnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat lain, surat Ghafir atau surat Mukmin, ayat yang ke-56. Apa kata Allah? Fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billah. Itu sebabnya kita ucap selalu a'udzubillah. Aku berlindung pada Allah. Minta perlindunganlah kepada Allah. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tidak hanya mendengar, tapi Allah juga lihat apa yang kita buat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah lagi dalil bahawa Allah itu Maha melihat. Ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wa innama tad'una sami'an basira. Innal ladhina tad'una innal ladhi tad'una aqraba ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Muttafaqun alaih. Wahai sekalian manusia, rendahkanlah, jangan tinggikan suara kamu. Maksudnya ketika berzikir. Jangan tinggikan suaramu. Sesungguhnya kamu tidak memanggil kepada yang peka, juga tidak memanggil kepada yang jauh. Ghaib di sini dengan makna jauh. Tetapi kamu memanggil yang Maha mendengar. Untuk apa berzikir sambil bertempik? La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Mengapa sambil bertempik? Allah itu peka ke? Kamu tidak memanggil kepada yang peka dan tidak pula kepada yang jauh. Tetapi kamu memanggil yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya zat, yakni Allah, yang kamu seru itu adalah lebih dekat kepada salah seorang dari kamu dari tengkuk tonggangannya. Kalau dia menunggangi kuda ke, onta ke, keledai ke, dengan dirinya betapa dekat. Allah Subhanahu wa taala lagi dekat. Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul zikri al-khafi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebaik-baik zikir adalah perlahan-perlahan. Okey.
Setelah kita yakin Allah sememangnya memiliki sifat Maha melihat, membuat kita yakin seyakin-yakinnya Allah melihat kita dalam semua keadaan. Bila keyakinan itu sudah mantap, dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga ke, jauh dari keluarga ke, di outstation ke, di overseas ke, kita tetap akan buat suruhan Allah. Selanjutnya kita akan jauhi larangan Allah, tak kira kita berada di mana. Itu sebabnya keimanan seseorang tidak mantap. Keimanan seseorang tidak kuat bila buat amal baik di khalayak ramai saja. Tetapi apabila berada sendirian, jauh dari family, jauh dari orang yang dikenali, mula buat maksiat. Menutup aurat ketika berada di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Tadi tidak lagi menutup aurat bila sedang berada di London, bila sedang berada di Tokyo, bila sedang berada di Perth, Sydney, Melbourne, Washington. Kononnya orang yang dikenal, yang disegani, tidak nampak. Apakah anda juga meyakini Allah tak nampak waktu anda sedang berada di Washington? Ini yang Ustaz maksudkan. Di sini faedahnya kita belajar al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memantau kita, melihat kita jauh lebih hebat daripada pemantauan CCTV. Kalau pembantu rumah saja boleh takut bila dia tahu di setiap sudut rumah ada CCTV, ada kamera yang merakam, dia boleh takut. Tak ada apa pada kehebatan CCTV bila dibandingkan dengan pemantauan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya orang yang ikhlas, tauhidnya tinggi, imannya tinggi, kemana saja dia berada, dia tetap akan ingat pada Allah, akan buat suruhan Allah dan jauhi larangannya. Sila masing-masing kita tanya diri, sudah sampai ke peringkat itu atau belum? Iman dan keyakinan kita terhadap Allah. Itu sebabnya mempelajari nama Allah dan sifat Allah bukan perkara kecil. Dia perkara besar. Kita teruskan. Makna nama Allah Al-Basir. Allah mempunyai nama Al-Basir, Maha melihat. Maksudnya, Allah mempunyai kemampuan melihat segala-galanya sesuai dengan keagungannya. Kita wajib menetapkan bagi Allah sifat melihat. Wajib. Itu tidak bermakna kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu sebabnya ada perkataan, kita wajib meyakini Allah itu Maha melihat sesuai dengan keagungannya. Perkataan sesuai dengan keagungannya
menunjukkan bahawa penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dalam jarak sekian kilometer, kita sudah tidak melihat lagi apa yang ada di hadapan. Lebih-lebih lagi pada waktu malam, tidak ada cahaya. Siangnya nampak, walaupun kejauhannya sampai 10 kilometer, gunung umpamanya, pencakar langit umpamanya, bangunan tinggi, nampak bila siang. Tapi bila malam tak nampak kalau tidak ada lampu. Itu penglihatan di sisi manusia sesuai dengan kelemahan mereka, keterbatasan mereka. Itu sebabnya kita wajib meyakini Allah melihat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, membawa makna penglihatan Allah tak sama dengan penglihatan makhluk. Hebat macam manapun penglihatan manusia, kadang-kadang pada masa-masa tertentu jadi kabur. Malah ada sampai ke peringkat buta, tak dapat melihat. Allah tak macam itu. Kita wajib menetapkan bagi Allah sifat melihat tanpa tamsil. Tanpa tamsil maknanya, tanpa kita menyamakan dengan penglihatan makhluk. Tidak semisal. Tanpa takyif. Tanpa menanyakan hakikatnya bagaimana Allah melihat. Jangan tanya. Tanpa ta'til, tanpa menolak. Jangan kata Allah tidak melihat. Tanpa tahrif, iaitu tanpa merubah kepada maksud lain. Maksud tanpa merubah dari makna sebenarnya. Kalau Allah kata dia melihat, memang dia melihat. Kalau Allah kata dia mendengar, dia memang mendengar. Kalau Allah kata dia maha bijaksana, memang bijaksana. Yang pasti, penglihatan, pendengaran, kebijaksanaan Allah tidak sama dengan kebijaksanaan, pendengaran dan penglihatan manusia. Dialah Allah yang mampu menyaksikan alam ghaib dan alam nyata. Manusia kalau mampu pun melihat barangkali hanya di alam nyata. Tapi alam ghaib, sebagaimana mata tidak boleh lihat jin, bagaimana mata kita tidak boleh melihat malaikat, sebab itu adalah makhluk ghaib. Kita yakin adanya roh kalau kita masih hidup. Tapi kita sendiri tidak dapat melihat itu roh. Dialah Allah yang mampu menyaksikan alam ghaib dan alam nyata. Segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi, yang besar dan yang kecil, semuanya nyata, clear bagi Allah. Macam mana kita tidak lari daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah? Di sini perlunya iman. Iman ini urusan hati. Itu sebabnya Nabi bersabda, ketahuilah olehmu bahawa di dalam setiap diri ada seketul daging. Bila seketul daging itu elok, maka elok seluruh tubuh. Bila seketul daging itu rosak, maka rosak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, seketul daging itulah yang disebut dengan hati. Ini memberi isyarat. Baiknya hati ini adalah perkara yang sangat mustahak untuk jadi insan yang baik. Sebab semua pergerakan anggota, tangan mengambil, kaki berjalan menuju, lidah bercakap, mata melihat. Semuanya pergerakan
anggota ini adalah arahan hati. Kalau hati itu banyak ingat pada Allah, dia tidak akan gunakan lidah untuk mengumpat, memfitnah, berkata kasar. Dia tidak akan suruh tangan ini mengambil milik orang lain, sama ada mencuri atau rasuah. Dia tidak akan suruh kaki, hati yang baik tidak akan suruh kaki pergi ke tempat-tempat maksiat. Nah, kata para ulama, hati yang macam manakah yang boleh membuat manusia seperti itu? Hati yang dihiasi oleh satu sifat yang paling utama. Apa dia sifat itu? Yang paling menentukan baiknya seseorang. Sifat itulah yang dipanggil dengan iman. Iman itu sifat bagi hati. Iman kepada siapa, Pak Ustaz? Iman nomor satu adalah iman kepada Allah. Di situ, kata Said Sabiq di dalam kitabnya Al-Aqidatul Islamiyah, Akidah Islam, itu rahasianya. Mengapa iman dikatakan nikmat nomor satu? Karena iman itu sifat bagi hati, yang apabila hati itu dipenuhi dengan iman, dia akan terselah dalam tindak tanduk. Tapi sebaliknya, bila hati itu tidak ada iman, macam yang Ustaz sebutkan tadi. Bila ada orang yang dia segani, dia akan salat. Bila ada orang yang dia segani, dia akan tutup aurat. Tetapi bila dia sedang bersendirian di overseas, dah mula dia buat perkara-perkara tak senonoh. Kenapa? Imannya kepada Allah dah mula terhakis. Karena tak belajar Al-Asma'ul Husna. Tak mendalami Al-Asma'ul Husna. Cukup tebal buku ini sebab dia memuat 99 nama Allah. Mengetahui 99 nama Allah, dia adalah menjadi syarat untuk masuk syurga. Sebab Nabi bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia masuk syurga. Menguasai dengan makna dia memiliki 99 nama. Tidak semestinya hafal, tapi dia tahu bila disebut, betulkah Allah ada nama Al-Aziz? Yes. Betulkah Allah ada nama Al-Muhaimin? Yes. Betulkah Allah ada nama Al-Alim? Yes. Cukup. Tak semestinya hafal. Yang kedua, dia faham makna setiap satu nama Allah. Sebab nama Allah antara satu sama lain berbeza makna. Dan yang ketiga, dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu. Dan berdoa kepada Allah pula ada dua jenis. Ada namanya doaul mas'alah, berdoa memanggil sambil meminta. Dan satu lagi namanya doaul ibadah, yaitu kita memahami nama Allah satu demi satu, memberi kesan kepada ibadat kita kepada Allah. Walaupun di atas kapal terbang kiri kanan seluruh passenger orang kafir, kita orang Islam, kita tetap akan salat walaupun dalam keadaan duduk. Kita tetap akan salat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat.
Itu bezanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah mengetahui segala-galanya gerak-gerik kita dalam kehidupan di dunia ini. Itu kesannya. Okey. Allah Subhanahu wa taala mengawasi seluruh makhluknya, mengawasi. Allah memantau. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Allah tahu. Seseorang yang memandang kita dengan pandangan yang ikhlas ke atau pandangan yang khianat, Allah tahu. Barangkali kita tak dapat membezakan, tapi Allah tahu. Dan mengetahui pula apa yang disembunyikan oleh hati. Apa yang tergores dalam hati Allah tahu. Tidak ada satu pun perbuatan hamba yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Tidak ada rahasia yang gaib bagi Allah. Semuanya clear. Walaupun gerakan semut di atas batu yang hitam, di tengah-tengah kegelapan malam, namun Allah Subhanahu wa taala tetap menyaksikannya. Menyaksikan dengan makna mengetahuinya. Dia Maha mengetahui aliran darah dalam urat nadi, sari makanan yang larut di dalam pembuluhnya, semua Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Dia memandang orang-orang yang beriman dengan pandangan kemuliaan dan kasih sayangnya. Lihat, siapa yang ada iman, Allah memandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang, cinta, rahmat. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini yang senantiasa mendapat pemantauan atau penglihatan Allah dengan penglihatan kasih sayang. Sehingga dengan penglihatan tersebut, Allah akan protect, akan lindungi kita dari segala bentuk musibah. Amin ya rabbal alamin. Setelah dia mengurniakan kenikmatan dan syurganya, maka kemuliaan tersebut ditambahnya lagi dengan perjumpaan dan kemampuan mereka melihat wajah Allah. Melihat. Dapat melihat wajah Allah di dalam syurga, dia adalah kemuncak. Kemuncak dari semua nikmat, mengatasi segala nikmat syurga. Kenikmatan tersebut tidak akan diberinya kepada orang-orang kafir sebagai siksaan dan azab daripadanya. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jika ada manusia yang dapat atau mendakwa melihat Allah di dunia, dan mengaku pula kemampuan dia melihat Allah di muka bumi menunjukkan ketinggian imannya, dalam pandangan Islam, orang tersebut boleh membawa kepada murtad, kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad jumpa dan menerima kewajiban salat dari sisi Allah. Bukan melalui malaikat Jibril. Direct
Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestin. Mi'raj pula dari Palestin naik ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, langit yang ketujuh, keenam, ketujuh. Kemudian naik lagi lebih tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian naik lagi dari Sidratul Muntaha seorang diri tanpa malaikat pengiring. Lalu menemui Allah Azza wa Jalla untuk menerima kewajiban salat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra Mi'raj, Nabi ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah Tuan melihat Allah ketika di atas Sidratul Muntaha? Ketika menerima kewajiban salat itu daripada Allah tanpa perantaran malaikat, Tuan, ya Rasulullah, melihat Allah ke ketika itu?" Nabi hanya menjawab, "Nurun anna ra'aitu." Hanya cahaya, wahai Aisyah. Bagaimana aku boleh melihatnya? Dengan kata lain, aku tidak melihat Allah. Atas jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian itulah, maka Aisyah lalu berkata, apa kata Aisyah? Barang siapa yang mendakwa, menuduh Rasulullah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj, fahuwa kadzib. Dia adalah pembohong besar. Dia adalah pendusta besar. Sebab menurut keyakinan kita umat Islam, di dunia kita tidak boleh melihat Allah. Termasuk Nabi Musa yang pernah minta melihat Allah. Karena Musa punya kelebihan mendengar suara Allah, lalu terminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Allah kata tak boleh. Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta lagi, kata Allah, kamu lihat saja gunung itu. Bila kamu dapat melihat itu gunung, bermakna kamu dapat melihat aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kirim nurnya ke arah gunung. Begitu dipandang oleh Musa, langsung Musa pingsan. Tak mampu. Melihat nur Allah pun tak mampu. Macam mana hendak melihat Allah? Setelah pingsan, lalu sedar kembali, Musa minta ampun, tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, andai kata manusia biasa seperti kita mendakwa dapat melihat Allah, bermakna dia lebih hebat dari Nabi Muhammad, lebih hebat dari Nabi Musa. Na'udzubillah min dzalik. Tolong segera tobatlah pada Allah. Sebab itu boleh membawa kepada kufur, boleh membawa kepada kafir, boleh membawa kepada rosaknya akidah. Adapun melihat Allah di akhirat nanti dalam syurga, yes. Ini sebenarnya tafsiran dari ayat 65 kalau tak salah dari surat Yasin. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Selamat sejahtera. Itulah ucapan daripada Tuhan yang Maha Pengasih.
Tafsiran daripada ayat itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan oleh baginda, setelah penghuni neraka masuk neraka, setelah penghuni syurga masuk syurga, lalu Allah Subhanahu wa taala datangi syurga. Penghuni syurga yang sedang enjoy berseronok-seronok dengan nikmat dalam syurga, dengan makanan, minuman, pasangan, hiburan. Begitu datangnya cahaya, Allah datangi lalu memberi salam, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian wahai penghuni syurga. Lalu semua mereka mendongak ke atas. Tiba-tiba mereka melihat wajah Allah. Yes, ini dia yang disebut dengan manusia dalam syurga dapat melihat Allah, sehingga mereka semuanya terpesona, lupa dengan pasangan, lupa dengan makan, minum dan hiburan, karena begitu terpesona betapa cantiknya wajah Allah. Yes, itu dia tafsiran salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini yang Ustaz maksudkan. Setelah dia mengurniakan kenikmatan syurga, maka kemuliaan tersebut ditambahnya lagi dengan perjumpaan dan kemampuan mereka melihat wajahnya, wajah Allah. Kenikmatan tersebut tidak akan diberi kepada orang-orang kafir sebagai siksaan dan azab daripadanya. Mereka tidak dapat melihat wajah Allah untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah akan anugerahkan satu nikmat yang tertinggi, yaitu dapat melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Okey. Sekarang jenis-jenis penglihatan Allah. Kalau kita dah sebut pendengaran Allah ada dua jenis, pendengaran dari sudut perkataan, yang kedua pendengaran dengan makna Allah kabulkan doa dan permintaan kita. Itu pendengaran. Adapun penglihatan juga demikian. Nama Allah Al-Basir, Maha Melihat, mengandungi dua jenis penglihatan. Yang pertama dengan makna penglihatan Allah. Allah disifati dengan sifat penglihatan yang sempurna, yang layak dengan keagungannya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Apakah terhadap makhluknya di langit atau makhluknya di bumi. Semuanya Allah lihat. Okey, itu mudah memahaminya. Nah, yang kedua, makna Allah Maha Melihat dengan makna ilmu pengetahuan Allah. Dengan melihat, kita tahu. Yes. Itu makna dengan makna kelaziman. Kelaziman maknanya, bila kita melihat sesuatu, betul tak membuat kita akhirnya tahu? Yang kita tak tahu karena kita tak lihat. Di sisi manusia saja, antara melihat dengan pengetahuan ada kaitan tak? Ada. Ustaz tahu tentang Kaabah karena Ustaz berkali-kali haji dan umrah, melihat Kaabah itu sendiri. Ustaz melihat makam Ibrahim, Ustaz melihat Hajarul Aswad, Ustaz melihat Hijr Ismail, Ustaz melihat Bukit Safa, Ustaz melihat Bukit Marwah, Ustaz melihat Jumratul Aqabah, Ustaz melihat Padang Arafah. Dengan melihat, membuat kita jadi tahu. Itu pun pengetahuan kita masih lagi belum sempurna. Sebab kita tidak sempurna. Tapi bila Allah itu melihat, lalu dia mengetahui,
sesempurna-sempurnanya. Tidak ada tolok bandingannya. Dia menyaksikan sehingga apa yang terdapat di dalam hati dan batin seseorang. Inilah yang selalu disebut sebagai basiratu ilmin. Basiratu ilmin, yaitu penglihatan ilmu. Penglihatan ilmu. Jadi sekali lagi Ustaz ulang, melihatnya Allah ada dua jenis. Melihat dengan makna mengetahui, melihat yang kasar ke yang halus dari sudut penglihatan. Yang kedua, Allah Maha melihat dengan makna Allah Maha mengetahui. Nah, sekarang faedah beriman kepada nama Allah Maha melihat. Di antara kebaikan beriman kepada nama Allah Al-Basir ialah akan mempertingkat martabat ihsan dan muraqabah seseorang. Apa makna ihsan? Dia akan jadi orang baik karena senantiasa merasa dipantau. Ini yang dipanggil dengan muraqabah. Muraqabah maknanya dipantau. Ihsan adalah martabat yang paling tinggi dari martabat Islam dan iman. Ihsan lebih tinggi daripada iman dan Islam. Nanti kita akan jelaskan apa makna ihsan. Sedangkan muraqabah ialah senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah. Oleh itu Muslim dan Muslimat yang meyakini nama Allah yang Maha Melihat akan senantiasa menghadirkan perasaan bahawa dirinya diawasi oleh Allah. Bukan saja tentang gerak-gerik zahirnya, malahan niat dan keikhlasan hatinya juga Allah tahu. Yes. Itu makna melihat. Bukan saja penglihatan biasa, tetapi juga dengan makna mengetahui segala-galanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang ihsan. Ustaz ulang. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril lalu bertanya, "Akhbirni anil iman." Tolong kau beritahu aku apa itu iman. Nabi jawab rukun iman yang 6. Kamu beriman pada Allah, kamu beriman kepada malaikat, kamu beriman pada Rasul, kamu beriman pada kitab, kamu beriman pada hari akhirat, kamu beriman pada takdir. Selanjutnya, malaikat bertanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Apa itu pula Islam? Nabi jawab rukun Islam yang 5. Mengucap 2 kalimah syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Setelah bertanya tentang Islam dan dijawab oleh Nabi dan dibenarkan oleh malaikat, malaikat tanya pertanyaan yang ketiga. Akhbirni anil ihsan. Tolong engkau beritahu kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan andai kata engkau tidak dapat melihat Allah dan memang tak dapat pun di dunia ini melihat Allah, kau mesti yakin bahwa Allah memandang kamu, bahwa Allah melihat kamu. Sebabnya apabila kita sedang salat, Allahu Akbar, mata kita ke tempat sujud, tidak banyak gerak. Hati kita memahami apa yang kita baca. Sebab segala pergerakan anggota, segala pergerakan hati, khusyuk atau tidak, ingat bahawa dia sedang salat,
sedang menghadap Allah atau hatinya merawang-rawang ke peristiwa-peristiwa masa lalu, semua Allah tahu. Yang dipanggil dengan khusyuk. Itu sebabnya dalam Islam khusyuk terbagi dua. Ada khusyukul qalbi, khusyuk hati. Yang kedua khusyukul jawarih, khusyuk anggota. Maknanya tidak banyak bergerak, kecuali pergerakan yang dibolehkan. Kedua-dua jenis khusyuk itu diketahui oleh Allah. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bismillah. Terjemahan ayat, dan katakanlah, bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Beramallah kamu. Apa yang kamu amalkan itu Allah tahu, Rasul tahu, dan orang beriman pun tahu. Allah memang tahu segala-galanya. Rasul juga tahu. Sebab nanti Rasul diminta untuk jadi saksi. Allah beritahu kepada Rasul yang kita ini ikut sunnahnya atau tidak. Ya Muhammad, ini umatmu. Dia salat caranya macam itu. Memang macam itu ke yang engkau ajar? Kalau jawapan dari Nabi, na'am, selamatlah. Tapi kalau amal ibadatnya penuh dengan bid'ah yang tidak diajar oleh Nabi, dan Nabi pun dah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Jadi Nabi tahu, karena diberitahu oleh Allah. Umatmu yang ini ni ikut sunnahmu. Umatmu yang macam ini ni, yang ini ni, dia tidak ikut cara yang kamu ajar. Orang beriman juga akan tahu siapa yang akan layak masuk syurga, siapa yang layak untuk ditolak amalannya. Itu sebabnya nasihat Ustaz. Nasihat ikhlas. Kalau ingin amal kita diterima, ikuti panduan buku ini. 12 panduan ibadat. Kita baru bahas 2 panduan. Pertama, mesti penuhi syarat-syaratnya yang 3. Panduan yang kedua, kita hendaklah utamakan ibadat-ibadat atau amal-amal yang bermutu tinggi, kualiti, bukan kuantiti. InsyaAllah next week, minggu ini, hari Jumaat nanti kita akan
belajar pula panduan yang ketiga, yaitu konsisten. Yang istilah agamanya istiqamah. Di situ nanti akan dijelaskan. Amal yang istiqamah, konsisten, walaupun sedikit-sedikit, better. Lebih baik daripada amal yang banyak menumpuk-numpuk tapi sekali-sekala. Nanti kita akan jelaskan. Semuanya ada dalilnya dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz doakan, mudah-mudahan kita semua, Ustaz, keluarga, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa dan keluarga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diterima oleh Allah amal saleh kita, sehingga kita layak bukan saja masuk syurga, juga layak melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika disebut nama Allah bergandengan As-Sami dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Basir umpamanya, dia membawa makna lebihan lagi. Suladah dia maha melihat, dia maha mendengar pula. Jika nama Allah As-Sami maha mendengar dan Al-Basir maha melihat disebut secara bergandengan seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Untuk pengetahuan ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, bila kita bercakap tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, ayat ini adalah ayat termasuk ayat yang sangat utama membahas tentang nama dan sifat Allah. Pertama, Allah SWT menafikan laisa kamitslihi syai'. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Satu. Yang kedua, Allah isbatkan, tetapkan bahwa dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tak timbul sebenarnya kalau kita mengatakan Allah itu melihat, lalu penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita, itu bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Kalau Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Manusia juga dikatakan Al-Alim, boleh karena dia banyak ilmu, tapi tidak sama ilmu yang ada di sisi Allah dengan ilmu yang berada pada manusia yang alim. Itu makna laisa kamitslihi syai'. Oleh sebab itu, di mana susahnya kalau kita katakan Allah itu di langit. Lalu disebut pula kita kononnya mendakwa Allah bertempat. Siapa yang cakap macam itu? Sebab kaedah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, nama Allah dan sifat Allah boleh sama dengan makhluk. Boleh sama. Tapi hanya terbatas dalam lafaz, sebutan. Tapi tidak dalam makna. Al-ustadzu mutakallimun, Allah ustaz bercakap. Allahu mutakallimun, Allah juga bercakap, berkata-kata. Tapi kita dah setkan dalam minda kita, berkata-kata di sisi ustaz tidak sama sekali dengan berkata-kata di sisi Allah. Al-ustadzu sami'un, ustaz mendengar, ustaz tidak peka, betul. Allahu sami'un, boleh. Al-ustadzu hayyun, ustaz hidup. Allahu hayyun, Allah juga hidup. Boleh. Sekedar lafaz. Semua kita tahu hidup di sisi Allah tak sama dengan hidup di sisi kita. Di mana susahnya kalau kita katakan Allah juga ada wajah. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga bersemayam di atas arasy. Agung juga bersemayam. Tapi kita setkan dalam minda kita
bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya penguasa. Selesai masalah. Di mana perlunya takwil-takwil kepada makna lain? Kalau Allah melihat, Allah mendengar, kita boleh artikan demikian. Kita dengan Allah sama dari lafaz, tapi tak sama dalam makna. Mengapa Allah punya wajah? Mengapa Allah punya tangan? Mengapa Allah bersemayam di atas arash? Mengapa Allah mengatakan dirinya di langit? Nabi perkuatkan lagi dia di langit. Katakan saja sebagaimana yang Allah dan Rasul katakan tentang Allah tanpa menyamakan. Yes. Ini makna diawali dulu laisa kamitslihi syai', kemudian Allah tetapkan untuknya nama dan sifatnya wa huwas samiul alim. Terlalu panjang. Cuma waktu tak mengizinkan. Sila baca dalam bab ini buku Akidah jilid 2 bahagian akhir. Banyak pembahasan tentang ini. Gandingan dua nama Allah tersebut membawa makna betapa luas dan sempurna sifat mendengar dan melihat di sisi Allah, mencakupi segala-galanya. Maksudnya, pendengaran Allah dan penglihatannya mencakupi segala sesuatu yang boleh dilihat dan didengar, yang nyata dan yang tersembunyi, yang zahir dan yang batin. Semuanya Allah tahu. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Minhaj wa Dirasat Ayatil Asma'i was Sifat, halaman yang keempat berkata, ini Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ini guru kami di Islamic University Madinah, berasal dari Mauritania, dari Afrika Barat, yang mengarang kitab yang hebat, Adwa'ul Bayan, yaitu tafsir Quran dengan Quran, sebanyak 8 jilid. Ini Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Apa kata beliau? Walaupun makhluk juga mempunyai sifat melihat dan mendengar, namun jangan ada hendaknya mereka menafikan sifat mendengar dan melihat yang ada pada sisi Allah. Kita mendengar, Allah juga mendengar. Sehingga mereka mendakwa kononnya ada tasbih, persamaan antara pendengaran dan penglihatan mereka dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Lihat, beliau nafikan. Berdasarkan ayat tadi, gandingan nama Allah dalam ayat di atas menunjukkan asas utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia asas utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Bahwa penafian selalu dalam bentuk ijmali. Ijmal maknanya global, garis besar. Allah menafikan dirinya dengan makhluk, penafian secara ijmali, global. Keseluruhannya tidak ada yang serupa dengan Allah. Satu pun tak ada. Sebagaimana firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa dengan satu apapun juga. Yes, itu dia kaedah. Tetapi ketika Allah mengisbatkan, menetapkan nama untuknya, Allah sebut secara tafsili. Tafsili maknanya secara terperinci, satu demi satu. Bukan global. Qul huwallahu ahad. Ahad itu Allah menetapkan dia itu esa. Allahus samad. Samad itu menetapkan sifatnya as-samad, sumber segala nikmat. Tetapi ketika dia menafikan lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Penafiannya secara global, secara menyeluruh, Allah tak serupa dengan apapun juga. Ini kaedah. Yaitu Allah berfirman, menafikan secara umum, global, ijmali, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Sedangkan isbat
atau menetapkan sifat untuknya, Allah sebut secara tafsili. Tafsili maknanya secara rinci, satu demi satu. Wa huwas samiul alim, wa huwal aliyul azim. Satu. Ali lain maha tinggi, azim maha agung. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikianlah pembahasan singkat tidak singkat juga, 1 jam. Mudah-mudahan dapat memberi kesan kepada jiwa kita, beriman dengan mantap bahawa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, sehingga kita dapat mengawal diri kita daripada buat perkara tak senonoh. Sebab orang yang kita segani barangkali tidak lihat, tidak dengar apa yang kita ucap atau yang kita buat. Tapi Allah mengetahui segala-galanya. Bukan hanya yang zahir, yang batin dalam hati pun Allah tahu. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik memiliki sifat-sifat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran pagi ini, yaitu tentang nama-Mu Al-Basir, Maha Melihat. Nama-Mu Maha Melihat membawa 2 makna. Bahawa Engkau Maha Melihat sama ada yang besar atau yang kecil, yang nyata atau yang tersembunyi. Semuanya Engkau mampu melihatnya. Hatta bergeraknya kaki semut hitam yang berada di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita pun Engkau dapat melihatnya. Dan makna kedua dari Al-Basir, yaitu Engkau mengetahui. Sebab kaitan melihat dengan mengetahui sangat rapat. Ini yang disebut dalam ilmu akidah at-tafsir bil lawazim. Ya Allah, ya Tuhan kami, doronglah hati kami, doronglah hati kami, berilah kami taufik untuk senantiasa mendalami nama-nama-Mu. Panjangkan usia kami kalau boleh, biar sampai tamat 99 nama-Mu kami ketahui dan kami yakini. Sebab pengetahuan tentang nama-nama-Mu sedemikian menjadi syarat untuk melayakkan kami memasuki syurga-Mu. Oleh sebab itu, andai kata kami tidak sampai menghabiskan keseluruhan nama-nama-Mu yang 99, kami mohon maaf, kami mohon ampun di atas kelalaian kami pada masa-masa muda, sebab Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh sebab itu, ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik-baik, dan jangan Engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia berupa jalan-Mu yang lurus, dan berilah kami kebaikan di akhirat, yaitu ampunan-Mu, masuk syurga-Mu, dapat melihat wajah-Mu, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.